wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi semua saudagar IG Radio dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali untuk pagi hari ini kita ketemu kembali di hari ini hari Rabu. Ya, tanggal 28 Mei 2025. Ya, Alil hadir kembali menemani Anda di acara Ogi Baru Menyapa. Ya, Ogi Baru Menyapa ini adalah obrolan pagi seputar Kabupaten Baru dan sekitarnya ya. Jadi kita gelar setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis. Jadi pagi ini tentunya di obrolan pagi atau Ogi Baru Menyapa ini kita akan mencoba menemani Anda beberapa menit ke depan ya. Sebelum kita lanjut, tentunya di pagi ini saya berdua dengan Bang Ilo akan menemani Anda. Saya coba dulu hubungi Bang Ilo. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Alil, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam demokrasi untuk kita semuanya, Bung Alil. Iya, gimana kabar ini Bung Ila? Alhamdulillah, kemarin sedikit agak demam begitu. Tapi bagaimana ale-alewe? Oh, bagaimana ale-ale? Entah apa karena saya habis jalan-jalan ke alun-alun dan anjungan ya, atau mungkin karena lama tidak pernah berolahraga, tiba-tiba berolahraga ya karena mau check and recheck begitu Bung Ali. Akhirnya ya pegal-pegal, tapi alhamdulillah pagi hari ini sudah ada progres baik lah. Alhamdulillah. Ini sudah ada banyak teman-teman ini yang dari tadi menunggu bilang mana ini belum pergi mulai. Iya. Mohon maaf karena apalagi ini terlambat-lambat tuh cedero. Ini pun sebenarnya pagi ini Bung Alil, ini ada undangan saya sebagai Ketua Dekopinda baru untuk menghadiri pelantikan pengurus Kopdes Merah Putih di alun-alun. Itu undangannya jam 7.30. Tapi saya berpikir bahwa saya harus hadir dulu di Komal kita pagi hari ini. Kalaupun nanti sempat saya hadiri undangan itu, kalau enggak ya. Jadi pagi ini ada pelantikan pengurus dan pengawas koperasi desa di Desa Merah Putih Kabupaten Baru. Jadi di alun-alun Coli Puji saya lihat ini acaranya. Jadi pelantikan di situ. Wah, berarti ramai ini di alun-alun. Iya, ramai. Kalau rata-rata pengurus dan pengawas itu kali 8 saja, baru kali 55 itu berapa jumlahnya? Iya, menurut informasi Om Milo yang ada yang dilantik nanti itu adalah pengawasnya satu, kepala desa sebagai ex officio, kemudian ada pengawas satu lagi ditambah, ada 4, jadi ketua dengan sekretaris. Iya, begitu. Ketua sekretaris dengan 2 pengawas ya. Iya. Iya. Ada juga agenda kedua itu rapat paripurna DPRD. Apalah? Rapat paripurna apa? DPRD. Terkait? Saya tidak tahu. Tapi ada rapat paripurna DPRD hari ini juga. Iya. Ya, jadi sebenarnya hari ini Moki bicara-bicara terkait dengan kembali lagi barangkali seperti kemarin kita punya planning pertanian, tapi mungkin tidak jadi. Mungkin kita geser lagi minggu depan Bu Nalil ya. Karena belum ada kesiapan daripada kepala OPD yang bersangkutan. Tetapi perlu kita sampaikan pada semua penggemar dari acara ini, katakanlah kalau kita sudah bisa katakan penggemar ya, bahwa insya Allah besok kita bicara terkait dengan 100 hari evaluasi atau refleksi terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati baru 100 hari kerja Bung Alil ya. Di mana kemarin sudah diawali dengan beberapa kegiatan oleh beberapa kelompok ya, misalnya HMI Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia kemarin itu melakukan kegiatan program aksi dalam bentuk demo di kantor Bupati baru. Salah satu penilaian yang kita lihat di rilis berita-berita yang ada bahwa
HMI menilai ini bahwa kepemimpinan Bupati ini selama 100 hari kerja ini belum sesuai dengan ekspektasi atau dinilai masih gagal. HMI mengatakan bahwa Bupati masih lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Golongan mungkin dimaksud di sini adalah tim-timnya barangkali ya, Bung Khalil ya, dibandingkan dengan kepentingan masyarakat secara luas. Mereka juga meminta agar mobil dinas, kemudian renovasi rujak itu segera dihentikan karena tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, Bung Khalil. Seperti itu beberapa poin-poin dari HMI, termasuk juga meminta agar pegawai yang selama ini honorarian dirumahkan atau diistirahatkan karena terkait efisiensi agar dipertimbangkan kembali, dicari solusinya, Bung Khalil. Seperti itu. Iya. Nah, mudah-mudahan ada solusinya ya, yang dirumahkan ini kasihan. Iya. Ada sebanyak berapa? 60 berapa? 53. Iya. 53. Banyaklah, Bung Khalil. Yang jelas mereka sudah punya keluarga, ada yang sudah berkeluarga, ada yang sudah puluhan tahun bekerja. Tentu mereka punya tanggung jawab juga di keluarganya sudah ada, Bung Khalil ya. Jadi memang pemerintah harus hadir memberi solusi di situ, Bung Khalil. Iya. Oke, Om Milo. Iya, kalau kita kan ini kemarin ada beberapa informasi-informasi yang kita dapatkan ini terkait dengan apa yang disampaikan kemarin Om Malik itu bahwa terkait dengan solusi banjir bagaimana, kemudian beberapa hal lainnya lah, kemarin kan kita tidak membahas tema khusus terkait dengan banjir ya. Mungkin nanti politisi Lempo apa bicarakan khusus ya, Bung Ali. Biasa nama kurang. Lah begitu. Tapi memang kalau kita mau melihat secara jujur bahwa selama ada rel kereta api ini memang memberikan dampak juga terhadap banjir. Jadi yero wewe malipun ini sekedar lari lotega Pak Ibenteng ya kan, makro biasanya kan lari lotasi mana. Dan saluran-salurannya juga kecil untuk penyaluran air itu, Bung Khalil ya. Sehingga mungkin perlu memang ada evaluasi ke depan. Yang kedua memang terjadi juga kerusakan lingkungan kita, Bung Khalil, terutama di daerah-daerah pegunungan di mana kita tahu bahwa yero pokok-pokok lopoi pohon-pohon besar kan itu gunanya adalah meresap air, Bung Khalil ya, supaya air itu tidak terlalu cepat mengalir begitu. Nah sudah mulai banyak kerusakan lingkungan. Selain misalnya ada beberapa sungai kita memang terjadi pendangkalan sehingga perlu dikeruk kembali, Bung Khalil, karena tidak lancar. Ya biasa kan majaram yang kali makada lempekku salawa makuku kan sedikit-sedikit banjir lagi. Dan ada beberapa titik-titik memang yang harus perlu diperhatikan. Ada di Malusu Atasi, ada di Balusu itu di dekat tangki bensin di situ. itu menjadi langganan banjir di situ. Betul, di Takalasi. Dan ada beberapa juga barangkali di daerah PK ya, termasuk di Bungi kan. Seperti itu. Termasuk juga di di Kota Baru sungainya di situ aman jika. Iya. Biasa juga terjadi. Baru tahun kemarin itu yang agak besar, Bung Khalil, karena hampir sudah mendekati rumah saya itu air yang meluap dari sungai kan. Nah itu salah satu bentuk karena terjadi pendangkalan. Jadi kalau ada debit air yang kencang kemudian tidak ditunjang dengan drainase yang bagus, sungai terjadi pendangkalan, maka air meluap pasti keluar. Sama dengan yang di Tanah Teri aja juga, Bung Khalil. Iya, lebih-lebih itu kalau di situ. Langganan Mento. Ya, kenapa kita bahas tiba-tiba banjir kemarin? Karena baru hujan seperti sebenarnya hujan ini bukan musimnya, belum musimnya, ini masih kemarau ini, tapi terjadi hujan kemarin, makanya sangeser maliola depelan ternyata lepa-lebo sih. Dan di banjir ada beberapa daerah di Pindrang itu yang sempat kebanjiran. Waduh, bisa juga ini banjir padahal baru 1 hari hujan. Iya, Iro nih, engkau tuh agak seneng. Apa tuh? Apa ini? Liga Ramang sedang bergulir kemarin itu di pembukaan. Liga Ramang. Iya, pembukaan Liga Ramang.
kalau tidak salah di Madelo. Iya, kegiatan. Oh, di Madelo ya. Iya. 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 Mage menurut itu Liga Ramange mage. Ya, Liga Ramang menurut saya kalau hanya sekedar kompetisi untuk membangkitkan semangat persepak bolaan, karena kita punya legend Ali Baru ini sebagai Ramang ya bagus juga sih sebenarnya. Ada hiburan bagi masyarakat, Bung Alil ya. Cuma kalau kita mau berpikir bahwa lewat Ramang itu kita melahirkan bibit-bibit persepak bolaan yang unggul, sepertinya agak kecil, karena dia tidak menjadi sebuah rutinitas. Dan di Baru ini kan sekolah-sekolah sepak bola, kemudian kompetisi itu kan belum terlalu bagus, Bung Alil. Iya. Tetapi kalau kita mengatakan ada manfaatnya, ya ada manfaatnya lah, Bung Alil. Iya. Tema agak situ Om. Jadi siapkan saja bahan-bahan untuk diskusi besok, karena besok mungkin panjang, Bung Lil. Tidak cukup kalau 1 hari, jadi bisa besok itu mungkin bisa sampai 2 hari kita bahas. Tidak apa-apa, kita lanjut di hari Jumat itu, Bung Lil. Ini Anto, ini kita tunggu aja Pak Cokas, desa mana saja nanti yang akan didatangi KPK. Agak ya. Iya. KPK. Iya. Jadi sebenarnya Bung Lili itu tadi terkait dengan Kopdes Merah Putih tadi. Jadi Kopdes Merah Putih itu ada kelebihan dan ada kekurangan digagas secara serentak ini, Bung Alil. Iya, kelebihannya apa itu? Kelebihannya ya secara kuantitas, targetnya untuk pembentukan Kopdes Merah Putih di Kabupaten Baru kan langsung tuntas, selesai. Iya. Oh iya. Karena tapi ini kan digagas secara top down ya, bukan bottom up. Yang saya takutnya nanti adalah orang-orang yang terpilih ini sebenarnya tidak terlalu memahami esensi koperasi. Dia hanya mendapatkan informasi yang bias bahwa Koperasi Merah Putih nanti ini banyak dananya, kita bisa gaji apa dan sebagainya. Padahal kalau esensinya koperasi itu sebenarnya didirikan bagi orang-orang yang punya kepentingan yang sama dan merasa ringan ketika mereka bersatu di dalam wadah koperasi, Bung Alil. Nah, sekarang kan di Jakarta juga ini di kementerian masih debatable. Kemarin Menteri Koperasi diundang oleh komisi yang terkait itu untuk membahas itu, Bung Alil ya. Dengan isu 3 miliar per desa itu bisa padahal itu hanya plafon kredit yang disediakan oleh bank, dan itu pun juga tergantung feasibility tadinya, artinya Kopdes Merah Putih harus bikin proposal. Bahkan ada yang lebih ironi lagi katanya itu, kalau tidak bisa kasih keluar bank ya maka dana ADD menjadi jaminan, Bung Alil. Mana aja iya kan seperti itu, Bung Alil ya. Nah, yang saya bisa bayangkan ke depan nanti ini orang yang punya potensi itu akan rame-rame bikin proposal, dan pasti tingkat persetujuannya lebih tinggi karena ada mungkin ada campur tangan pemerintah di situ. Tetapi yang akhirnya nanti pada ujung-ujungnya banyak lagi disalahgunakan dan kredit macet, Bung Alil. Iya. Kekurangannya tadi itu juga bahwa kekurangannya untuk yang ini, yang Kopdes ini bagaimana itu, Om Milo? Ya, itu salah satu kelemahannya, Bung Alil, karena ini seakan-akan ada deadline harus terbentuk. Sudah dibikin random acara per desa dan kelurahan harus rampung sebelum 1 Juli, 12 Juli ya hari koperasi, Bung Alil. Nah, ini baru Mei tapi sudah rampung semuanya kalau saya tidak salah, karena hari ini kan sudah pelantikan. Saya justru sangat khawatir, Bung Alil ini, karena saya tangkap isu-isu juga di luar, sebagian pendukung-pendukung yang tidak terserap masuk di dalam katakanlah di tempat-tempat yang ada jabatannya seperti pasar dan sebagainya, itu masuk di dalam Kopdes Merah Putih, Bung Alil. Nah, jangan sampai itu tadi selalu kekhawatiran kita seperti Pak Malik, jangan sampai tidak punya kapasitas, kompetensi, kapabilitas, karena mengurus koperasi itu ya paling tidak ada skill terkait dengan ekonomi, Bung Alil, karena di situ itu tadi Om Milo. Kan paling isu pada ini ya, maka deh pinjaman pinjaman tuh boleh kubangi. Kan berarti paling isu. Dalam jangka 6 tahun kayak itu 6 tahun harus dikembalikan itu ke bank, ke bank Bagaimana itu kalau nan oleh polisi umpama kada rugi ki
Rogi ke dia ngeliang oto pansa, ngilangi bola kujuk pandang misalnya. Oto pansa, kan biasa itu terjadi. Kita belajar dari dulu Bung Adil. Banyak kan sering disalahgunakan itu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Makanya kadang juga orang tepu-tepu maka ada KUD ketua ontan dulu lah, apalah dan sebagainya. Mudah-mudahan lah tidak terjadi, kita positif thinking Bung Adil. Cuma saya secara sebagai kader koperasi satu hal yang harus saya apresiasi bahwa Presiden Republik Indonesia ini Pak Prabowo Subianto ini masih punya komitmen untuk melihat ekonomi kerakyatan ini berkembang, dan salah satu badan usaha yang paling sesuai dengan itu adalah koperasi karena memang amanat pasal 33 Bung Alil, amanat undang-undang memang konstitusi Bung Alil ya. Artinya di balik sistem kapitalisme di Indonesia yang semakin merajalela dengan sistem konglomerasi, masih ada juga upaya keseimbangan yang dibuat oleh Pak Presiden kita Bung Alil untuk memajukan koperasi. Oh iya. Oke Om Milo, kalau begitu langsung saja kita undang semua ini, undang semua. Undang Iya, siapa tahu yang ingin berkomentar karena pagi ini pelantikan pengurus dan pengawas koperasi. Siapa tahu ada yang ingin dikomentari pagi ini. Silakan. Saya undang Pak Malik, Pak Cokas, siapa lagi? Ada Queen Nara juga. Selamat bergabung. Jadi kita undang ini. Mudah-mudahan sudah gabung. Ini Pak Cokas sudah. Pak Malik juga sudah gabung. Ya, selamat pagi. Ya, kemudian sebelum kita lanjut Om Milo. Agak seneh. Makanya tapi corona itu Cokas ya. Cemburu hukum itu. Iya. Saya minta jalan SK nih. Itu ada tuh Kinara tambahan masalah akut buat negeri yang enak Pak notaris dan rekanan kalau bisa macet kalau tidak bisa macet ada Anto juga. Betul Pak Ilo, yang harus jadi pengurus itu yang berkompeten Tania si Jelo Emi. Karena kan jelas sebenarnya di dalam aturannya itu mengalir. Menteri Koperasi kemarin itu di DPR sudah menjelaskan tidak boleh ada sedara, maksudnya beni naga Pak Desa, naga Pak Desa atau jadi pengurus mengalir harus di luar dari itu. Iya, tidak boleh sedara. Kalau sepupu Tapi bagi daerah yang memang yang potensial Bung Alil, desa yang potensi memang bisa berkembang karena ada keringanan yang diberikan oleh pemerintah untuk akses kredit, akses pinjaman. Sama dengan Lalak Bata misalnya, ini sangat potensial sekali karena dia punya potensi sumber daya alam yang cukup bagus, tinggal dikelola dan dimanage saja. Saya kalau ada diminta jadi manajer di sana, saya jadi mau manajer lah di situ. Salah satu contoh misalnya desa yang menurut saya cukup ada modal lah. Dibandingkan misalnya kita berbicara kontes kota ya, kayak Kelurahan Tung, Kelurahan Mangempang itu, kelurahan-kelurahan ini ya apa yang mau di bisnis kalau sumber daya alam. Lo malah gak apa capuk nih kode saya nalatan apa lagi. Nah, kecuali kalau kayak Kelurahan Sumpang itu potensi lagi di situ Bung Alil. Oh, potensi ya perikanan. Karena bisa bikin cold storage, bisa jual minyak ya, BBM ya terkait dengan nelayan, kemudian bisa menyiapkan bahan-bahan kebutuhan daripada nelayan, kemudian bisa menjual juga hasil-hasil tangkapan. Ini prospek sekali memang kalau Kelurahan Sumbang. Oke, Om Milo. Kenapa? Ada dabing. Kurangi dulu anuta. Volume. Iya. Volumenya. Cokas kapan? Halo. Iya, dua. Ya, oke. Kan jadi satu. Iya, silakan Om Cokas. Iya, komentarnya bagaimana? Halo. Ya, bicara nih, aman nih. 2-3-3-2-1. Ya, halo. Silakan. Ya, silakan. Masih. Siapa nih? Halo. Bung Malik barangkali coba Malik, internal play-nya barangkali masih aktif. Halo. Maki bicara Om Cokas. Oh saya, terima kasih banyak nih.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya, untuk Bang Yuda, Bang Halil, dan juga untuk senior ini. Tapi kenapa damping ini? Iya. Bang Malik, terkait dengan 100 hari, alhamdulillah. Terus terang kami kemarin kembali ini 100 hari. Kami kemarin sangat ini jangan dianggap wartawan di baru mengangkat-angkat yang 100 hari. Nah, terkait dengan koperasi, saya sebagai anggota BPD Desa kemarin mengusulkan bagaimana itu koperasi desa yang betul-betul ada kompetensi untuk koperasi. Tapi nyatanya yang terbentuk sekarang, yang dipilih, yang katanya bagus, yang muda-muda. Yang muda-muda. Saya khawatir yang muda-muda ini belum jelas, belum tahu persis bagaimana berkooperasi. Dia main-main kembali ke KUD, koperasi atau ketua untung duluan. Sehingga, nah itu tadi yang dibilang Bang Nilo, terlalu cepat. Nah, contoh maaf ini, nah, di Sopendri aja ada satu desa tidak bisa kalau tidak saudara. Nggak usah saya sebut namanya, karena di desa itu satu rukun cuma memang satu darah. Amurena misapisan memang satu darah di situ. Bagaimana bisa tidak terbentuk? Itu sehingga kami inginkan mudah-mudahan setelah dilantik ini hari bisa betul-betul dididik, dikasih pembelajaran, dikasih pelatihan, betul-betul bisa bagaimana koperasi desa ke depan. Jadi intinya dikasih pembelajaran, dikasih pelatihan, dan ingat 3 miliar bukan untuk pengurus, tetapi untuk bagaimana membuat gudang, kantor, dan alat-alat yang ada di kantor dan di kantor. Bukan untuk pengurus. Salam demokrasi, salam 100 hari kerja Bupati Baru. Oke, Om Cokas, ya makasih banyak. Tamuti Omilo, termutki. Ya Omilo. Halo. Ya Omilo. Termutki Omilo. Iya termutki. Ya, oke. Ini 100 hari kerja. Iya, ada visualnya Omilo. Oke. Iya. Ya. Mungkin manukan agak senar makan lagi. Belum ada siprot ya. Oke, boleh. Iya. Jadi itu komentarnya Om Cokas. Iya. Ini kalau Om Malik bagaimana nih? Cuma tidak jelas dulu. Sebentar dulu Om Malik. Om Cokas wartawan itu maksudnya bagaimana itu Bung Ngalil? Yang Bu Cokas 100 hari kerja seperti apa? Kenapa wartawan tadi disebut? Kenapa? Memang ya? Iya. Tamuti Om Cokas Dia ya. katakan, ya sudah. Kemarin dia katakan wartawan itu seakan mengangkat citra Bupati. Iya. Bahwa apa yang dikerjakan 100 hari kerja sudah banyak perubahan. Contoh katanya perubahan alun-alun, terus Pasai Lampu, terus Anjungan. Tetapi menurut pendemo itu kan perubahan, cuma merenovasi, mencat dan lain sebagainya. Ada nampak pembangunan yang jelas. Menurut demo kemarin, wartawan di Batu tidak mengangkat. Iya. Jadi memang itu kemarin Bung Ngalil. Iya. Tapi siapa tahu ada juga nanti sama dengan penilaiannya Bung Malik. Lebih sekalian Bung Ngalil. Iya. Om Malik lagi nih. Ya silakan Om Malik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira melilik program 100 hari pada saat dilempar 100 hari itu ada 20 item yang disampaikan bahwa ada 20 item yang mau digagas untuk 100 hari. Tapi saya tidak mengikuti itu semuanya karena jadi saya tidak tahu
yang mana di situ 20 item itu yang menjadi sasaran utama. Kita nggak tahu. Yang pasti bahwa terkait capaian 100 hari itu ya seyogyanya itu wartawan media apa saja itu seyogyanya membuat satu berita itu setelah ada jumpa pers, jumpa pers dengan bupati, wakil bupati, apa yang dijelaskan pada saat itulah yang harus ditulis. Jangan asal ibu senang, asal bapak senang dengan berita itu, padahal belum capai kondisi itu. Ini saya lihat kemarin itu sudah banyak. Apa yang mau ini? Apakah itu sudah ucapan daripada apakah ada tim di situ di per 100 hari? Saya kira belum. 100 harinya itu nanti kita tunggu tanggal 30 Mei. Kalau pada saat itu bupati, wakil bupati, sekda memberikan penjelasan pada saat jumpa pers, itu baru bisa kita tulis. Kalau sekarang ini apalagi kabur juga, mengarang-arang saja bahwa alun-alun, apa yang berubah di alun-alun? Apa kalau masalah lampu kan memang harus dikasih terang itu. Selama ini memang harus dikasih terang, bukan hanya baru sekarang. Jadi ini memang saya bilang bukan perubahan itu yang dimaksud. Ya, itu yang pertama. Yang kedua bahwa kita ini seakan-akan bahwa program 100 hari itu apa yang menjadi beban pikiran kita bahwa tunggu nih 100 hari kita seakan-akan mau menghantam. Dah ada program 100 hari itu tergantung dengan kalau saya sih pribadi tergantung karakter yang dimiliki oleh pemimpin, karena beda-beda pemimpin untuk mencapai 100 hari. Jadi itu kalau saya kayak kita lihat contoh Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dia punya karakter yang aslinya memang sudah keluar. Ya seperti itu yang kita saksikan. Beda dengan yang lain-lain lagi. Ada gubernur yang lain, ya belum ada capaiannya tapi menyorot gubernur lain, kan semua seperti itu. Jadi memang ada karakter yang memang dimiliki itu. Ya seperti itulah. Kalau kita di baru ini program 100 harinya ya saya tidak tahu persis mulai sampai saat sekarang ini. Jadi ya kita tunggu penyampaian daripada tim itu, apa yang dia capai baru kita koreksi. Apa yang dia maksud dia capai, apa betul atau tidak, kan begitu. Terima kasih. Oke, Om Ilo, sebelum kita komentar ya Om Ilo, saya bacakan ini menumpuk ini di bawah ini komentar. Iya. Ada Anto, betul itu Pak Ilo, yang harus jadi pengurus itu yang berkompeten tanya si Jelo Emi. Kemudian ada Saripudin, sehat semua ki penyiar andalanku. Wah, makasih. Iya, ada Anto. Tapi kalau di tim suksesnya wedding mau Tapi kalau tim suksesnya wedding mau kapan? Kalau Desa Gresik sepertinya gudangnya itu tinggal di branding saja Om Ilo. Oh ini ini koperasi KUD Sukma ya. Ya, kemudian Kinara masih soal kinerja Bupati Kak Om? Kak bisa. Kemudian ada tulisan dan komentar Bang Ilo terkait berita hasil kinerja Bupati di IKB kemarin itu kelas sih Om. Wah. Ulas lagi Om di sini. Oh iya. Iya, kemudian ada Ibu Yus ini cocok Om Malik. Oke. Silakan Om Ila. Iya. Satu lagi saya lupa. Satu lagi saya lupa supaya kita bahas bersama. Terkait dengan Koperasi Merah Putih lagi. Koperasi Merah Putih. Saya kira sudah ada Juknis. Juknis itu mengatakan yang bisa jadi pengurus adalah yang memahami tentang koperasi. Kenapa tidak dijadikan sebagai kriteria yang
yang sesuai dengan juknis, bukan bahwa memilih saja pengurus. Mestinya ada uji kompetensi langsung pada saat dia menjadi pengurus, bukan nanti pelatihan. Itu. Kemudian yang kedua, bahwa saya melihat banyak yang harus kita koreksi, banyak harus kita protes itu terkait pengurus-pengurus yang ada. Masa ada staf desa menjadi pengurus, dan ini jadi pertanyaan juga, sudah staf desa dikasih jadi pengurus lagi koperasi, bagaimana ceritanya ini? Jadi saya kira begitu. Terima kasih. Iya. Oke. Nah, jadi komentarnya. Iya, ada Ibu Yusdalia juga ini yang sudah masuk, sudah bergabung ini. Selamat pagi. Iya. Di Lansumi juga, Dik. Omilo. Iya. Siapa tahu mau berkomentar. Silakan Ibu Yus. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Yus. Ada mungkin. Ya, assalamualaikum Ibu Yus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, silakan. Saya mau berkomentar sedikit tentang apa yang dibilang tadi Pak Cokas untuk 100 harinya. Sebenarnya sama sih pendapat saya dengan Om Malik, bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bupati sekarang bukan 100 harinya itu bukan program sebenarnya. Kalau hanya sekedar maintenance seperti yang dilakukan di alun-alun, kita bisa lihat semuanya bahwa itu kan sudah ada semuanya, fasilitas itu kemarin sudah ada. Dia tinggal memoles catnya yang kabur-kabur itu cat kembali. Terus seperti yang ada di Supamilanga itu itu semua hanya sekedar maintenance saja. Itu bukan program 100 hari yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang ya, seperti itu. Terus nyambung dengan Koperasi Merah Putih, ya memang sebenarnya salah juga kalau misalnya kades-kades itu atau lurah menunjuk keluarga untuk masuk sebagai bagian dari pengurus Koperasi Merah Putih. Itu tidak benar sebenarnya. Tapi cocok juga kalau Pak Cokas tadi bilang itu harus ada pelatihan. Memang itu tujuannya, itu harus diberikan pelatihan-pelatihan supaya mereka itu paham bagaimana sih dengan Koperasi Merah Putih ini. Nah, nanti orang itu kaget juga. Dia pikir mungkin di Koperasi Merah Putih ini banyak uang. Padahal itu tujuannya tidak seperti itu. Gitu. Saya kira nanti kalau persoalan koperasi itu Pak Ilo sudah bisa menjelaskan secara detail, karena kalau koperasi itu saya akui dia yang menguasai. Saya kira seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Ibu Yus. Iya. Dan baik, sebelum kita lanjut ini mantap, sehat selalu Ibu Nur. Oke, selamat bergabung Ibu Nur. Kemudian AP99 Coco Om Malik. Iya. Om Cokas. Oh, izin turun dulu. Oke. Makasih banyak Om Cokas. Ya turun Om Cokas ya Pak. Dek tono lemon rota maita tacina Pak Tommy apalanya nih purani maka montralenya nih. Iya. Ini nang kalimat masih bulat deto. Iya, dia nang kalinya komentar nama tuh. Iya. Saya pikir tidak lama ke ini hari, karena ini kan ada kegiatan juga di alun-alun. Saya sebagai ketua Dekopin kan juga mau menghadiri itu. Kalau sempat ya, kalaupun juga tidak ada masalah. Iya, kinerja 100 hari Bupati belum ada yang bisa dinilai Om. Oh iya. Begitu kah? Makasih banyak ini yang sudah berikan gift-gift. Ini ada BC, Awa BC. Iya, ada Smoky juga tadi. Smoky, makasih banyak ini. Iya, Om Milo, silakan Om Milo. Ya,
Jadi terkait 100 hari kerja, sebenarnya memang di 100 hari kerja ini kita belum bisa memberikan penilaian terutama hal-hal yang sifatnya fisik, Bung Alil. Yeah. Di 100 hari kerja itu kita hanya bisa melihat indikator-indikator bahwa ada upaya serius untuk mewujudkan visi dan misi, sudah ada tanda-tanda, sudah ada hilal lah katakanlah seperti itu, Bung Alil ya. Itu yang sebenarnya kita ingin lihat. Cuma kenapa ini menjadi ribut di media sosial? Karena beberapa rilis yang dikeluarkan, apakah itu dari humas, apakah itu dari wartawan itu sendiri mungkin ya, itu terlalu menurut saya dalam menggunakan gaya bahasa itu terlalu bombastis. Kalau dari segi ini mungkin bahasanya itu bahasa apa, hiperbola atau apologi itu mengalir seperti itu ya. Ya mestinya kalau kita menggambarkan sebuah progres itu harus didukung dengan data-data yang akurat, seperti misalnya kalau kita mengatakan sudah ada pembangunan infrastruktur jalan, maka harus ditunjukkan di mana itu jalan, berapa panjangnya, paling bagus kalau ada lagi visualnya. Kemudian tidak boleh kita menjustifikasi bahwa beberapa perbaikan-perbaikan misalnya sarana dan prasarana dan ruang publik seperti Colipuye misalnya, seperti di Anjungan itu adalah bagian dari sebuah program. Itu hanya kegiatan kecil rutinitas PUPR saja, Bung Ali, karena memang ada perawatan. Tapi kan terlalu berlebihan kalau disebut itu sebagai program nyata untuk melayani, ya kan seperti itu, Balil. Dan itu ada 7 poin kemarin disampaikan di situ sebagai sebuah keberhasilan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ruang publik, kemudian ada beberapa lagi di situ, Bung Ali. Nah itu yang akhirnya menimbulkan masyarakat bertanya, kok bisa seperti ini padahal belum sejauh itu, Bung Ali. Ini seperti dengan program tahunan ini kalau sudah seperti itu kan. Oleh karena itu termasuk Ibu Yusdahlia, termasuk saya sendiri memberikan sedikit tanggapan terkait dengan rilis itu kemarin, dan ditanggapi lagi oleh beberapa, termasuk Pak Arianto Jurnal juga sempat mengomentari. Nah mudah-mudahan ini adalah pembelajaran kepada teman-teman di Humas bahwa kita lain kali kalau ingin membuat rilis terutama progres pembangunan, ya itu memang harus disertai dengan dukungan data yang cukup supaya tidak bias informasinya, Bung Alil ya. Meskipun sebenarnya semua orang bisa, menurut Pak Suyuti itu alam demokrasi, semua orang iya betul, tetapi ada kan namanya juga etika jurnalistik, Bung Alil. Karena kalau tidak didukung oleh fakta bisa jadi hoax seperti itu ya, Bung Alil ya. Oke, kita bahas itu besok secara gamblang ya di sini ya. Termasuk ada beberapa tuntutan HMI cabang baru yang sudah dikirim ke saya, tuntutannya, kemudian rilis berita juga kemarin ya, mungkin tapi kita juga bisa diskusikan bersama. Kemudian menyangkut masalah Kopdes Merah Putih, Bung Alil, itu kan koperasi didirikan oleh sekumpulan orang, minimal 21 orang yang merasa memiliki kepentingan bersama, sehingga mereka bergabung. Dengan bergabungnya mereka dalam wadah koperasi maka lebih ringan, karena dia bersatu kan. Di situ ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Dari simpanan itulah yang dikelola untuk memulai bisnis mereka. Jadi bisa terpilih pengurus, ada pengawas, kemudian ada bisa mengangkat manajer. Manajer ini adalah sebagai karyawan yang bertugas langsung untuk mengembangkan bisnis koperasi, Bung Alil. Dan di koperasi itu kan pasti ada namanya SHU, sisa hasil usaha yang dibagi kepada pengurus, kemudian karyawan, dan ada dana-dana pendidikan juga untuk masyarakat sekitarnya dan sebagainya, Bung Alil. Terutama yang sudah menjadi anggota. Jadi anggota sekaligus pengurus, sekaligus juga mungkin itu juga sekaligus pemilik. Jadi kalau kita berbicara roh koperasi, kalau didesain secara bottom up langsung bahwa harus selesai 55 Kopdes Merah Putih kelurahan dan desa, saya takutnya itu tadi banyak persoalan nanti akan muncul, Bung Alil, karena filterisasinya tidak cukup kuat karena target kuantitasnya yang dikejar. Kan bangga kita kalau makan tahu baru cepat sekali tahu 55 desa dan kelurahan sudah rampung semua kepengurusan. Persoalannya adalah ini bukan rahasia, bukan lagi ya. Saya dapat informasi bahwa di situ juga ada distribusi tim ses ya, katakanlah yang masuk di dalam kepengurusan tersebut. Nah pertanyaannya tidak ada persoalan dengan tim sesnya. Pertanyaannya adalah kemudian kapasitasnya, Bung Ali, seperti apa? Apakah memang cocok? Dan saya selaku pengurus Kopindekop
cocok metoma. Kemudian saya sebagai pengurus Dekopinda kan tidak dilibatkan juga di dalam proses-proses itu Bung Alil. Mestinya kan dilibatkan, dan dari awal saya sudah ingatkan hati-hati, karena kalau salah sebagai startup awalnya, salah juga lah nanti ke depannya, terutama misalnya pengawas. Ekspesio misalnya desa dan lurah, tetapi kan di situ ada lagi 1-2 yang bisa dari pihak luar Bung Alil. Nah di sini saya lihat banyak asal diambil saja tapi tidak ngerti tentang akuntansi, tentang apa dan sebagainya. Begitu Bung Alil. Nah sehingga kalau keliru ini nanti atau banyak persoalan-persoalan yang muncul kan kembali juga nanti ke daerah lagi. Waduh, kenapa banyak sekali misalnya Kopdes Merah Putih di Baru ini bermasalah ini, kan begitu Bung Alil. Berarti dari pembentukannya. Wah, berarti ini kalau begitu Melody asal ditunjuk saja bahaya. Bahaya. Apalagi misalnya tidak terlalu difilter. Dan ini filter ya Kairo. Misalnya ada pengurus koperasi yang tadi disinggung garasi misalnya apa dan sebagainya. Kan perlu dilihat track recordnya semua dulu sebelum dia digabung atau direvitalisasi kembali menjadi pengurus Bung Alil dengan aset-asetnya itu, karena banyak sampai hari ini koperasi-koperasi yang dulu itu masih banyak persoalan dengan program-program pemerintah sebelumnya, dengan kementerian, dengan apa itu kan banyak sekali bantuan-bantuan Bung Alil. Oke. Ini ada komentarnya Queen Nareni. Cocok itu Om Milo. Hilal itu belum terlihat Om. Indikator penilaian tidak ada. Belum. Nah, terkait dengan koperasi, normalnya itu dibentuk dari bawah, bukan kebijakan dari atas Om. Betul. Dari bawah aja memang. Tapi mungkin ada yang penunjukan ini. Dari bawah, tetapi tetap ada intervensi. Terutama tadi itu tidak ada yang memberikan kontrol terhadap desa. Mungkin ada desa tertentu bagus, betul-betul desa sudah junjung. Ada juga tidak, karena desa selalu berpikir bahwa sayangnya nanti itu ada uang dari pusat misalnya, baru bukan kita yang kelola. Nah, jadinya berpikir bagaimana kalau keluarga supaya ada di situ, supaya itu uang berputar di lingkungan keluarga saja. Ada juga yang mindsetnya seperti itu kan? Apalagi tadi informasinya Om Cokas itu ada salah satu desa saya di Meter rumpun kero. Bagaimana itu itulah yang seperti itu sudah tidak perlu terjadi Bung Ali. Ada ini komentar ini, Moji dibilang cepat terbentuk. Ada boleh list juga ini. Saya setuju dengan begini Bung Alil, terkait lagi tadi misalnya hilal itu. Contoh misalnya begini. Bupati punya program 100 hari kerja, bagaimana misalnya peningkatan kesejahteraan lebih cepat, baru sejahtera lebih cepat. Salah satu indikator jadi 100 hari kerja kalau itu mau dilakukan betul-betul, misalnya Bupati bertemu dengan investor A, investor B dan C dalam rangka misalnya untuk pembentukan kibar, dalam rangka untuk membangun industri, dalam rangka untuk mengagung kerjasama misalnya pelabuhan. Itu kan berarti sudah ada hilal yang begitu-begitu Bung Ali. Itu hanya salah satu contoh kecil saja. Sudah ada MOU antara pemerintah Kabupaten Baru dengan investor yang terkait dengan pariwisata, ada memorandum of understanding misalnya. Itu kan sudah ada indikator. Nah, hari ini yang begitu-begitu kita tidak lihat, kecuali hanya menghadiri kegiatan-kegiatan seremonial. Seremonial itu menghadiri, membuka, menerima tamu, itu yang kelihatan Bung Alil. Padahal maunya kita ini dan masyarakat baru termasuk HMI kemarin menginginkan agar Bupati lebih banyak responsif terhadap kebutuhan untuk ke depan ini yang seperti itu. Itu yang mau diinginkan sebenarnya Bung Alil. Om Milo, tahan itu contoh dulu. Kecil ya, contoh kecil. Ini ada boleh list juga komentar. Saya setuju dengan sebagian pandangan Bung Malik. Sebagian jadi tanda petik ini sebagiannya. Tapi untuk lebih jelasnya kita persilakan dulu Ibu Lilis untuk berkomentar bagaimana terkait dengan apa yang kita bahas pagi ini. Silakan Ibu. Lokal-ngalung ya. Jadi sebelum kita tutup Ya silakan. Bu, kan besok kan kita berlama-lama. Saya juga takutnya kalau saya ke alun-alun ini sudah mulai di sana karena undangannya jam 7.30. Sekarang sudah jam 9. Tapi biasanya sih jam 9. Oke, silakan. Bang Ilo. Karet Indonesia bagian baru. Silakan. Silakan Bu Lilis. Oke, saya langsung saja karena ini momennya kita akan dipercepat, artinya
tidak boleh berlama-lama. Jadi pembicaraannya juga ya saya percepat dan singkat. Nah, yang disampaikan tadi Bu Malik itu saya setuju bahwa teman-teman media, kemudian humas, terutama juga humas dari Pemda ini memang semestinya jangan melihat secara fisik saja dulu apa yang telah dilakukan oleh Bupati terkait dengan program 100 hari kerja. Kita harus dulu melakukan konferensi pers. Itu setujunya saya di situ. Ya, jadi pro-nya saya ke pandangannya Bu Malik di situ bahwa harus ada dulu apa-apa yang memang menjadi program Bupati kita untuk 100 hari kerja itu. Jangan sampai memang itu secara konseptual yang menjadi perencanaan yang kita tidak tahu, dan itu kan kalau seperti itu non konsepnya ya kita salah dalam menilai, ya kan? Itu dulu secara konsep memang apakah memang itu menjadi program 100 harinya atau ada hal lain yang belum memang tercapai sampai 100 hari nanti, itu dulu. Nah kemudian untuk koperasi, kalau koperasi ini tadi yang saya mungkin agak sedikit kontra dengan Bu Malik terkait dengan harus kita memilih yang orang-orang yang menjadi pengawas, menjadi pengurus koperasi itu harus betul-betul memahami koperasi. Nah, indikator yang memahami koperasi ini kan tidak semudah yang kita bayangkan bahwa apakah memang orang yang harus sarjana ekonomi yang harus masuk semua di situ. Kemudian apakah yang pernah bekerja sebagai orang-orang dari koperasi simpan pinjam yang gagal misalnya, kemudian koperasinya juga sudah ditutup, kemudian itu yang harus kita ambil. Itu kan juga yang menjadi indikator yang itu juga menjadi susah sebenarnya untuk memilah menjadi sebuah pengurus, apalagi ini sebenarnya kasuistis. Saya kira bukan hanya Kabupaten Baru yang punya persoalan kasus seperti ini akan tersebar di seluruh Indonesia, karena seluruh Indonesia itu melakukan pembentukan ini. Jadi kalau kita merangkum secara keseluruhan atau mengidentifikasi secara keseluruhan dari berbagai problem yang terjadi di kabupaten kota se-Indonesia, saya kira mungkin beda-beda tipis dengan Baru. Jadi ini menurut saya ini hal umum. Tetapi kalaupun itu terjadi hal yang memang tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang terjadi di lapangan, kenapa tidak langsung diprotes pada saat itu? Jangan dibiarkan. Kalau saya ya, jangan dibiarkan berlalu. Apalagi kalau kita ada pada saat itu yang tahu persis kondisi itu, ya kita langsung istilahnya melakukan interupsi sebelum itu berjalan. Kalau kita biarkan, kemudian kita berbicara di luar dari konteks itu sudah terlambat mungkin. Istilahnya selamat tinggal, karena orang sudah melangkah, kita baru memulai untuk melakukan protes. Ya kan, kalau saya seperti itu, dilakukanlah pembenahan dari awal, jangan nanti setelah berlalu itu baru kita melakukan koreksi. Nah, sama misalnya kejadian-kejadian yang di desa lain yang tidak perlu juga saya sebut. Ada kejadian yang unik, misalnya ada yang berteriak bahwa seperti ini, tapi tidak ada yang bicara di depan. Akhirnya ini pengurus yang memimpin sidang pada saat itu juga menganggap itu sebuah hal biasa, karena kalau memang kau berani mengungkapkan hal itu ya ungkapkan secara formal di dalam forum. Saya kira itu Bang Ilo, Bang Alil, singkat saja. Nanti mungkin besok kita akan perdalam lagi, karena saya juga akan mendampingi klien untuk kasus lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Om Milo, bagaimana? Iya, kita sudah dengarkan komentarnya. Jadi kita sepakat bahwa ini mungkin saja menjadi fenomena umum, tetapi bisa diminimalisir itu. Kita artinya membuat karakter tersendiri terkait dengan pembentukan koperasi. Jadi saya menghadiri pembentukan sosialisasi pertama itu memang random. Pembentukan Kopdes Merah Putih itu memang sudah dibuat di 55 oleh BPMD waktu itu, Bung Alil ya, sehingga tidak ada jeda waktu yang cukup bagi desa sebenarnya dan kelurahan untuk mempersiapkan itu dengan baik. Ya, tapi oke lah, kita berangkat saja dengan positive thinking bahwa kalaupun nanti terjadi kegagalan atau apa ya, kembali juga kepada pemerintah itu sendiri yang maksudnya tidak terlalu mempersiapkan diri dengan baik. Jadi secara kuantitasnya sebenarnya kita sudah dapat, karena mungkin belum tentu daerah lain sudah secara serentak sudah selesai Kopdes Merah Putihnya, Bung Alil. Beda dengan kita, sudah selesai ya. Apalagi hari ini direncanakan ada deputi dari Jakarta yang dari pusat yang langsung hadir. Ya, jadi kita lihat saja nanti ke depan. Terkait dengan misalnya kita mau memberikan koreksi pada saat pembentukan, ya agak sulit juga karena tidak ada partisipasi dilibatkan katakanlah dari akademisi atau dari LSM atau dari Dekopinda sendiri sebagai pendamping pada saat proses pembentukan koperasi di desa-desa dan kelurahan. Sehingga kita hanya mendengar cerita-cerita dari orang yang tidak puas dari pembentukan itu, tapi kita tidak bisa mengintervensi. Kita tidak bisa karena kita tidak terlibat di dalam proses itu. Nah, terkait dengan kinerja pemerintah,
kita memang mestinya kan dari awal kita punya data yang cukup. Apa sih memang yang diprogramkan di 100 hari kerja Bupati. Jadi kita hanya melihat saja dari visinya secara umum, lalu melihat hilalnya hari ini. Apakah sudah ada tanda-tanda mengarah ke situ, baru lebih baru berkeadilan, baru lebih sustainability, baru misalnya sejahtera lebih cepat, baru lebih tertata. Kalau kita lihat tagline-nya itu yang kita mau lihat, paling tidak ada indikator-indikator. Kalau secara monumental, secara fisik mungkin di 100 hari kerja ini belum. Proyek-proyek pun kan seperti jalan, infrastruktur lain kan belum jalan, belum tender, belum ada PLPL yang jalan sampai hari ini belum. Tapi yang maksud tadi itu hilal itu seperti contoh itu tadi Bung Khalil. Yeah. Misalnya ketemu dengan investor, pengusaha A, pengusaha B, C, ketemu dengan orang kons untuk membahas kembali tentang kos, itu kan bisa dijadikan indikator bahwa sudah ada arahnya karena sudah ketemu Bupati dengan pengusaha-pengusaha A, B, C dan D. Itu yang kita mau terkait misalnya dengan pemulihan ekonomi, pemberdayaan UKM. Sudah ada skema kredit untuk pengusaha misalnya UMKM. Itulah yang dipublish sebagai sebuah progres. Misalnya ada revolving fund untuk recovery ekonomi bagi pengusaha kuliner UMKM, usaha mikro kecil yang ada di alun-alun misalnya, boleh kan seperti itulah yang kita tunggu sebenarnya Bung Ali, konkretnya ya. Oke Umil, kayaknya waktu sudah sekitar 15 menit lagi kita sudah berada di jam 9 ini. Ya mungkin pagi ini kita simpulkan saja Omilo, bagaimana? Ya, jadi kita simpulkan saja Bung Alil bahwa memang kita harus akui bahwa ada beberapa kelemahan dari sistem pembentukan koperasi yang diberikan target-target seperti itu karena minimnya waktu bagi kepala desa, lurah untuk berkonsolidasi ke bawah. Tetapi mudah-mudahan dari hasil proses-proses itu ya bisa melahirkan ada yang bagus-bagus. Karena kalau dalam sistem demokrasi itu Bung Alil, saya pernah ditanya oleh teman saya, kalau prosesnya sudah demokrasi dipilih secara bersama-sama itu, jin pun kalau terpilih ya itulah kita yang dukung karena sudah dipilih secara demokrasi. Nah, sekarang kan masyarakat tinggal mengawasinya saja nanti ke depan bagaimana Bung Khalil ya. Tapi ya memang masih ada juga mindset yang keliru bahwa Kopdes Merah Putih ini penuh dengan uang nanti bermiliar-miliar. Mereka tidak paham bahwa itu adalah pinjaman, itu juga salah. Oleh karena itu saya rasa Menteri Koperasi melalui penekanan-penekanan Presiden nanti ketika Kopdes Merah Putih ini pengurusnya sudah rampung secara nasional, akan dibuatkan sosialisasi dan pelatihan kali secara nasional dengan melibatkan lembaga-lembaga yang berkompeten untuk itu, untuk membekali mereka Bung Khalil, termasuk BRI, karena saya lihat setiap hadir ada acara sosialisasi terkait Kopdes Merah Putih itu BRI selalu hadir Bung Khalil. Memang difasilitasi saya lihat bagaimana membuat proposal dan sebagainya, bagaimana membuat laporan keuangan dan sebagainya, pasti akan diajari. Tidak mungkin langsung misalnya langsung ajukan saja proposal ya pasti. Kalau ditanya mereka bisa enggak bikin proposal kredit ke bank, belum tentu Bung Adil. Belum tentu kan. Kalau enggak di training dulu, enggak dilatih. Iya, kita cukupkan dulu. Terkait 100 hari kerja ya besok lah kita lebih banyak berbicara itu, kalau perlu sampai hari Jumat 2 hari berturut-turut Bung Ali. Sambil menunggu juga keterangan resmi dari pemerintah Kabupaten Baru, dalam hal ini Bupati, untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi program sebelumnya di 100 hari kerja dan capaian apa yang didapat. Itu lebih seru lagi untuk kita diskusikan kalau sudah ada itu Bung Ali. Iya. Sebelum kita pamit saya bacakan ini. Ada Quinare nih, pesan buat tim ses. Semua kritikan ini adalah bentuk kecintaan kita buat daerah. Nggak boleh tantrum. Jika kasih baper. Itu baper-baper sebenarnya. Saya juga baru tahu ini ada beberapa yang telepon saya tadi malam. Sebenarnya ini kayak Om Malik ini sebenarnya ini sebenarnya awalnya dipersiapkan untuk jadi kepala pasar di Takalas ini, tapi saya tidak tahu kenapa bisa bukan dia. Dan ada beberapa kawan-kawan lah sebenarnya. Saya juga baru tahu, baru ternyata besar juga polemiknya itu. Bukan Kopdes tapi kepala pasar ya. Termasuk di Mangkoso, termasuk di Tani-Tani. Aduh luar biasa ini. Ya nanti kita diskusi lagi Bung Alin. Makasih banyak atas kebersamaan Iya Om Malik, makasih banyak. Kemudian kalau tidak ada halangan insya Allah hari Selasa ya kita. Silakan Bung Alin. Jadi untuk Ibu Lilis makasih banyak. Tadi ada Ibu Yus juga sudah gabung, ada
Pak Cokas. Ya terima kasih banyak atas bersamanta. Jadi insya Allah kita ketemu lagi besok di jam yang sama, dan insya Allah kita bicara terkait dengan 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati baru besok ya. Jadi refleksinya. Jadi kalau ada yang ingin komentar besok, siap kami memaki apa komentar ya bisa besok kita gabung. Jadi bisa Ki Komal nanti bergabung saja di IG Radio bersama dengan dan ngajak teman-teman ya yang sepisi supaya lebih ramai lagi kita. Meskipun hari ini cukup ramai nih Bung. Iya. Oke. Karena waktu sudah mendesak, saya Alil dan bersama Ilo, Abang Ilo, mohon pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga. Jadi gimana rencana berkurban tahun ini? Iya nih, mau beli hewan kurban, tapi takut salah pilih. Gimana ya cara pilih hewan kurban yang sehat? Nggak perlu khawatir, cukup pastikan hewan kamu sehat, tidak lemas, nafsu makan baik, sudah divaksin, dan memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau sertifikat veteriner. Mari kita teliti memilih, pilih hewan kurban yang tepat dan memiliki SKKH atau sertifikat veteriner. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pertanian dan FAO Indonesia dengan dukungan pemerintah Australia. Sebelum potong, cek dulu apa ada tanda gejala hewan kurban sakit. Jika ada, pisahkan dan laporkan. Lapor ke petugas ya. Cegah penyakit hewan dan zoonosis. Cek kesehatan hewan dulu sebelum dipotong ya. Potong hewan yang pasti sehat. Setelah potong pastikan periksa daging dan jeroannya. Pastikan layak untuk dikonsumsi demi kita bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pertanian dan FAO Indonesia dengan dukungan pemerintah Australia.